Setelah ragu sejenak, Jiang mengangguk. Yah, aku punya ide bagus tentang tim seperti apa yang kamu inginkan. Feng Tianxing datang dengan tawa yang agak acuh tak acuh. Setan-setan di kota utama ini sombong dan sombong. Jika mereka diorganisir bersama dengan bawahanku saat ini, pasti akan ada konflik. Tapi aku tidak tega menyia-nyiakan setan-setan ini di tangan orang lain. Lanjutkan saja. Yang saya butuhkan adalah Anda, perantara, untuk berkomunikasi dengan saya dan tim ini. Itu saja. Untuk pelatihan, jangan khawatir tentang itu. Mereka pasti akan bekerja keras dalam waktu singkat. Untuk meningkatkan kekuatanmu, kamu hanya perlu melakukan pekerjaan pengawasan dengan baik. Mengenai bagaimana membentuknya, itu tergantung idemu, dan sisanya tidak ada hubungannya denganku. Setelah mengucapkan beberapa kata terakhir ini, Feng Tianxing langsung memotong saluran transmisi suara di antara keduanya, dan kemudian berjalan ke pasar gelap yang dibangun kembali. Presiden pasar gelap bergegas mendekat begitu dia mendapat berita, dan berdiri dengan hormat di depan Feng Tianxing. Apa perintah Laksamana Feng kali ini? Feng Tianxing mengangguk. Ada masalah mendesak yang perlu diselesaikan. Lihat apakah Anda dapat membantu saya menyelesaikannya. Bahan yang kami kumpulkan terakhir kali tidak terlalu banyak, dan ada jutaan setan di kota utama. Dan ada sejumlah setan yang tidak diketahui dengan kurang dari 700.000 setan yang akan bergabung ke dalam perintah saya. Ada cukup banyak sumber daya yang dikonsumsi bersama. Apakah ada yang bisa Anda lakukan di sini? Presiden pasar gelap menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak sebelum berbicara. Tidak apa-apa, tapi ini sedikit merepotkan. Laksamana Ming yang mengunjungimu terakhir kali tidak jauh dari tempat kita. Mereka masih memiliki banyak sumber daya. Aku ingin membuka jalan ini sebagai jalur perdagangan. Hanya saja Laksamana Ming. Saya suka ini jika sumber daya dikumpulkan. Penguasa kota utama di sana pasti akan merespons. Dan saya khawatir itu tidak akan berakhir dengan baik. Feng Tianxing menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak sebelum berbicara. Maka kamu harus membuat persiapan untuk ini dulu. Aku sedang memikirkannya. Aku tidak tahu apakah ini dunia Laksamana Ming dan yang lainnya. Mari kita lihat apakah ada peluang di tempat lain. Ngomong-ngomong, aku baru-baru ini punya ide yang berani. Bukan masalah besar meninggalkan geng iblis Feng Ming di sana. Jangan terbiasa dengan metodemu saat kamu menganggur. Saya akan membuat pengaturan. Anda hanya perlu bersiap. Jika ada berita, saya akan membiarkan Feng Ming memberitahu Anda sesegera mungkin. Kepala pasar gelap dengan cepat mengangguk setuju. Feng Tianxing tidak menjanjikan keuntungan apapun kepadanya dalam hal ini. Tetapi dia tahu bahwa keuntungan yang bisa dia peroleh dari perdagangan ini sangat besar. Karena Feng Tianxing hanya membutuhkan perbekalan untuk digunakan bawahannya. Adapun hal-hal lain, dia secara alami bebas untuk membuangnya sesuka hatinya. Dan serangan perdagangan semacam ini adalah untuk mendapatkan sumber daya dari tempat lain. Dan dia mendapat untung darinya. Feng Tianxing membuka jalan ini. Dia hanya mendapat untung murni. Satu-satunya hal yang perlu dilakukan adalah membantu Feng Tianxing mengumpulkan materi yang dia inginkan. Ini sudah kondisi yang baik. Kepala pasar gelap masih bisa melihat hubungannya di sini. Tapi Feng Tianxing menoleh dan mengendalikan klon ke tempat dua kelompok tentara. Feng Ming dan Dan ditempatkan. Biarkan mereka menyerang di dua ujung dan mencoba yang terbaik untuk membuka hubungan antara sebidang tanah ini dan kedua belah pihak. Siapapun yang meletakkan lebih banyak tempat akan memiliki lebih sedikit kerugian. Dan akan ada hadiah tambahan pada saat itu. Setelah menyelesaikan masalah ini, kesadaran Feng Tianxing kembali ke tubuh utama. Laksamana Yan sudah menangani semua masalah sepele, dan mengobrol baik dengan tiruan Feng Tianxing. Feng Tianxing kembali tiba-tiba. Dia tidak bisa mengikuti topik untuk sementara waktu, jadi dia berkata, aku baru saja mendapat berita yang sangat penting. Setan-setan di kota utama telah banyak pindah, dan tidak banyak hari tersisa bagi Tuan Luo untuk memamerkan kekuatannya. Laksamana Yan mendecakkan lidahnya beberapa kali. Kamu aneh, hanya mengobrol denganku di sini. Kamu bisa mendapatkan informasi penting seperti itu. Feng Tianxing juga sangat tidak berdaya. Dia dapat mengambil topik yang dibicarakan oleh Avatar dan Laksamana Yan. Tetapi pada saat itu Avatar tersebut berbicara dengan penuh semangat. Jika dia memeriksanya lagi, perlu waktu untuk mencari tahu bagaimana menjawabnya. Cukup mengubah topik pembicaraan secara langsung. Ngomong-ngomong, apa kabar dari Kandi? Laksamana Yan masih menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Sudah berapa lama berlalu? Tidak peduli seberapa kuat dia. Akan memakan waktu setidaknya 3-5 hari untuk menyebarkan berita dalam 700.000 pasukan iblis. Apakah Anda ingin saya mengganggu Tuan Kota Luo besok dan tunda untuk sementara? Feng Tianxing menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak, coba selesaikan masalah ini dalam 3 hari. Karena Tuan Kota Luo dirasuki oleh Void. Dan kamu tahu cara Void. Kamu tidak bisa membiarkannya tumbuh di sini. Dan kamu harus membersihkannya terlebih dahulu. Bahkan jika aku menanggung sedikit stigma. Aku tidak bisa membiarkan Void menjadi begitu sombong. Laksamana Yan mengangguk dengan tegas. Yah, katakan padaku apa yang harus dilakukan ketika saatnya tiba. Aku memiliki garis bawah di hatiku. Feng Tianxing berbicara singkat sebelum berdiri.
Aku akan mundur sepanjang hari, dan aku akan membicarakan hal-hal lain nanti. Laksamana Yan sedikit terkejut, tapi tetap mengangguk. Lagi pula, dengan berita Feng Tianxing keluar, ditambah dengan fakta bahwa Lord Luo terkikis oleh kehampaan, tekanan di kedua sisi tidak kecil. Saya khawatir saya harus menunggu meja makan ini disiapkan sebelumnya. Feng Tianxing kembali ke rumah, menahannya di udara, dan ketika dia melepaskannya, bubuk halus yang tak terhitung jumlahnya tersebar, dan mereka bangkit melawan angin, berubah menjadi setan baru satu persatu. Kekuatan iblis-iblis ini tidak kuat, mereka baru saja mencapai seluruh tubuh, dan mereka tidak memiliki kesadaran diri, jadi Feng Tianxing perlu dialihkan untuk mengendalikan mereka. Meskipun tidak sebagus metode transformasi 3 pembersihan dalam satu nafas dalam semua aspek, lebih baik secara kuantitas. Setelah 1 atau 2 hari melempar, Feng Tianxing menyalin ratusan batu foto, dan setelah membagikannya kepada setan-setan kental ini, dia memasuki ruangan. Menahan napas, pemandangan tumpang tindih yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Feng Tianxing. Saat berikutnya, setan-setan ini mulai bergerak, satu persatu, dengan cepat tersapu, dan membawa batu gambar ini ke pasukan di bawah penguasa kota Luo. Tuan kota Luo masih menunggu di tenda besar hari ini, menunggu iblis di kota utama mengepung dan menekan wilayah Feng Tianxing. Dia mengambil buku favoritnya dan membacanya dengan hati-hati, tetapi alisnya berkerut, dan dia membaca setiap kata dengan sangat lambat. Melihat pemandangan ini, Kandi melangkah maju dan berkata, Tuan kota Luo berjarak 2 jam dari waktu negosiasi yang disepakati dengan Laksamana Yan. Aku ingin tahu apakah Tuan kota Luo akan pergi lebih awal kali ini? Tuan kota Luo tiba-tiba menjatuhkan buku itu dan berdiri. Kurasa mereka tidak punya niat untuk berbicara baik denganku. Sampaikan perintahku. Jika rencana untuk bersama-sama melawan kehampaan tidak dapat didiskusikan hari ini, mereka akan melancarkan serangan terhadap pasukan Feng Tianxing dan Yansa. Di hadapan musuh besar seperti kehampaan, mereka masih memiliki niat untuk menulis tinta di sini. Hati mereka tidak benar, dan mereka harus diberi pelajaran. Kandi memberi hormat dalam diam, tapi hatinya dipenuhi dengan kebencian. Fight, bajingan, kamu benar-benar berteriak untuk pencuri. Tidak peduli seberapa keterlaluan Tuan Kota Luo, dia tidak cukup bodoh untuk berurusan dengan Laksamana itu sendiri.